dari perbankan itu adalah kestabilannya gitu ya, kestabilannya gitu. Ya ada tahun 2020 di mana labanya turun yaitu karena COVID gitu ya. Tapi perbankan itu cenderung stabil, artinya labanya. Termasuk harga sahamnya sebetulnya ya. Termasuk harga sahamnya, namun memang harus diakui harga sahamnya relatif lebih volatile daripada labanya gitu. Karena ya pemiliknya banyak yang asing sehingga kalau mereka keluar masuk gitu ya. Tapi kalau secara laba dan bagi yang memang mengincar dividen gitu ya, itu labanya sangat stabil gitu. Jadi kita bisa menjaga laba yang cukup stabil. Dan memang kalau secara harga saham tuh ya kalau kita flashback kembali ya Pak Mas Irom, 2021, 2022, 2023, 2024 Bank Mandiri itu sahamnya mencetak new high terus setiap tahunnya gitu. Ya 2025 lah di mana karena banyak ketidakpastian global gitu ya dan lain sebagainya, harganya turun ya menurut saya ya tentunya tidak bisa ada yang memprediksi masa depan secara akurat 100% gitu ya. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Irom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast sayang kita The Fundamentals. Hari ini, 14 Januari 2026, Bank Mandiri mencairkan dividen interim sebesar Rp100 per saham. Keputusan ini tentu menjadi sorotan karena di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian, langkah ini dinilai bukan sekedar pembagian keuntungan, melainkan juga sinyal kuat mengenai kesehatan fundamental, ketahanan modal, serta kepercayaan diri manajemen terhadap prospek bisnis perseroan ke depan. Bersama saya telah hadir narasumber Head of Investor Relation Bank Mandiri, Bapak Laurentius Taiseran atau yang lebih akrab dikenal dengan Pak Lau. Betul, Selamat Pak. datang di The Fundamental, Pak Lau. Terima kasih Pak Mas Irom. Apa kabar? Terima kasih. Baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga semakin sukses di 2026. Amin. Pak Lau, Bank Mandiri memutuskan untuk membagikan dividen interim. Gitu. Betul Pak Mas Irom. Sinyal apa ini? Sebenarnya ini adalah sinyal mungkin lebih pede dengan fundamental kita sendiri ya. Kalau kita lihat perkembangan daripada kinerja keuangan pada tahun 2025 dan pertumbuhan kredit dan lain sebagainya, kita merasa bahwa fundamentalnya sangat kuat. Mengingat 2025 juga bukan tahun yang mudah ya bagi kita semua. Tapi di balik fundamental yang kuat itu kita rasa juga ada keberlanjutan gitu. Jadi kita merasa bahwa tidak ada salahnya untuk melakukan pembayaran dividen interim atau 2 kali dalam setahun gitu ya. Juga kalau kita lihat itu juga sesungguhnya adalah praktek yang umum dilakukan oleh perusahaan global gitu. Jadi itu mungkin itu Pak Mas Irom ya. Menarik karena banyak yang bilang tahun lalu bukan tahun yang mudah ya bagi perbankan ya, termasuk Big Bank gitu, Himbara juga gitu. Tapi ada keberanian dari Mandiri untuk membagikan dividen interim gitu. Betul. Seberapa kuat kalau kita bicara tentang fundamental perseroan ini? Ya, kalau kita lihat memang tahun lalu pertumbuhan kredit Bank Mandiri cukup baik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan angka yang sudah kita publikasi ya per bulan November, itu pertumbuhan kredit kita di atas 10%, kurang lebih sekitar 13%. Oh, di atas industri berarti ya? Di atas industri, betul Pak Mas Irom. Jadi itu nomor satu. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan dari beberapa rasio ya, kayak contohnya misalnya rasio CAR kita, kapital, itu juga sangat kuat. Rasio kapital kita itu mendekati 20% gitu. Jadi memang secara secara positioning kapital kita juga sangat baik gitu. Beberapa hal lagi yang mungkin sangat penting untuk kami di perbankan adalah rasio kredit macet ya, atau yang biasa kita kenal sebagai non-performing loan atau LAR gitu. Bank Mandiri tahun lalu rasio dari NPL atau LAR kita itu sangat-sangat rendah gitu. Jadi despite the challenge, rasio daripada indikator-indikator yang tadi saya sebut itu juga performance-nya cukup baik. Kalau kita lihat padahal kan sebetulnya ya, kalau harga saham nih, agak turun tapi ya kalau kita bicara sepanjang 2025 gitu. Betul. Kira-kira apakah di 2026 ini ada sinyal positif gitu?
Iya, jadi memang tahun 2025 itu ada banyak faktor dan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan harga saham itu ada berbagai hal, tetapi harus diingat juga ada banyak faktor yang sifatnya itu adalah global, gitu ya. Kondisi-kondisi yang sedang terjadi di luar sana, gitu ya. Beberapa peperangan yang terjadi dan lain sebagainya, gitu. Nah itu juga sangat berpengaruh kepada harga saham. Mengingat Bank Mandiri itu pemegang saham yang asingnya banyak, Bang Sirom. Jadi dengan adanya gejolak-gejolak di luar sana ya memang itu berpengaruh pada harga saham. Untuk tahun 2026 kita sih melihat harga saham ini sepertinya udah bottoming gitu ya, sudah Di bottoming. posisi sekarang. Di posisi saat ini, ya. Karena kalau kita lihat kepemilikan asing juga sudah berkurang cukup banyak. Jadi kalau kita lihat pada saat puncaknya kepemilikan asing di Bank Mandiri itu hampir menyentuh 80%. Gitu. Hari ini sudah kurang lebih 60%, which is secara historis itu cukup rendah. Gitu. Nah biasanya di posisi itu asing balik. Gitu. Secara valuasi juga sama. Gitu ya. Secara valuasi, price to book dan PE itu bisa kita lihat juga cukup murah dan kita juga percaya selain daripada faktor-faktor tadi, ada faktor fundamental juga. Jadi kita juga percaya bahwa tahun 2026 adalah tahun yang akan lebih baik daripada tahun 2025, at least buat Bank Mandiri ya, secara pertumbuhan laba dan lain sebagainya. Kalau kita bicara valuasi tadi masih murah itu dibandingkan historical atau kompetitor? Itu dibandingkan historical dan juga kompetitor. Jadi dibandingkan dengan historical alias kita sekarang berada di bawah rata-rata historis 10 tahun misalnya, PB kita, dan juga secara PE. Kalau dibandingkan dengan kompetitor itu hubungannya dengan berapa ROE yang kita generate gitu. Jadi contohnya return on equity-nya Bank Mandiri itu kurang lebih di angka 18-19%-an. Itu kalau kita lihat di regional tidak banyak yang segitu gitu. Tapi meski dengan ROE tersebut, PB kita juga sebenarnya tidak mahal-mahal banget gitu. Jadi itulah yang menurut saya bisa menopang pergerakan harga saham di tahun 2026. Itu masih murah secara valuasi baik compare to kompetitor maupun historical gitu di harga Betul. sekarang gitu. Saatnya time to buy dong untuk investor berarti. Harusnya demikian, Pak. Kinerja perbankan itu sangat relate dengan kondisi perekonomian Betul. di tahun ini juga gitu. Betul. Nah kalau Mandiri tentu berarti ekspektasinya positif terhadap perekonomian kita di tahun ini ya dibanding tahun lalu tentunya. Betul. Kita sih merasa bahwa 2026 secara umum ya dan juga untuk makro itu lebih baik daripada tahun 2025. Bagaimanapun juga kita sama-sama ketahui bahwa tahun 2025 adalah tahun pertamanya secara full gitu ya pemerintahan baru gitu ya, dan itu secara statistik ya memang tahun pertama itu selalu banyak adjustment dan fine tuning dan sebagainya. Nah kita merasa bahwa 2026 ini lebih duduk gitu ya. Nah, kita sudah melihat beberapa program-program yang sudah ada dalam rencana, baik itu dari pemerintah maupun beberapa lembaga lainnya. Contohnya misalnya kita memiliki Indonesia ya memiliki institusi baru bernama Danantara gitu ya, baru establish tahun lalu dan sudah kurang lebih duduk tahun ini untuk menopang perekonomian juga. Kita juga melihat bahwa likuiditas at least beberapa bulan terakhir lebih baik gitu ya. Jadi salah satu juga yang faktor penting untuk perbankan itu adalah kondisi likuiditas, di mana kondisi likuiditas itu yang baik bisa membantu bank untuk menopang pertumbuhan kredit, dan itu pada akhirnya juga akan memiliki multiplier effect untuk perekonomian gitu. Beberapa bulan terakhir kita bisa melihat ya secara data bahwa likuiditasnya membaik gitu. Nah semoga itu juga berlanjut. Jadi secara umum sih kita masih percaya bahwa 2026 itu lebih baik secara makro. Namun memang harus diingat dan perlu dicatat bahwa at the end of the day banyak ketidakpastian yang di luar kendali, terutama geopolitik ya, terutama yang global yang di luar Indonesia gitu ya. Jadi itu juga perlu menjadi catatan dan kita juga tidak bisa serta-merta melihat 2026 tanpa risiko juga gitu. Tetap kita harus was-was. Risiko terbesarnya justru dari luar ya mungkin ya. Betul. Kondisi geopolitik tadi. Betul, karena itu apapun yang terjadi di luar sana tentunya akan dampaknya sangat erat sekali dengan hal-hal seperti harga komoditas gitu ya, minyak naik turun, harga nikel, harga batu bara yang
bagaimanapun juga Indonesia masih memiliki ketergantungan kepada volatilitas harga-harga komoditas tersebut gitu. Demand luar negeri juga sangat berpengaruh. Kalau di luar ekonominya tidak baik-baik saja, permintaan dari sana tidak baik, ekspor kita melemah dan kita juga bisa kena gitu. Lalu ada faktor lagi yang bersifat yang sangat erat hubungannya dengan nilai tukar uang ya gitu. Itu juga bisa apa yang terjadi di luar sana bisa berdampak pada rupiah gitu. Nah, jadi semua itu perlu kita perhatikan secara dekat ya. Apa antisipasi Bank Mandiri terhadap kemungkinan kondisi-kondisi itu gitu? Kalau kita sih dua hal yang utama. Yang pertama itu sudah pasti tidak bisa kita masuk tahun 2026 yang baru dengan hanya plan A gitu ya, rencana A gitu. Kita punya plan A, plan B, plan C, plan D. Jadi skenario analysis itu kerap kali kita lakukan gitu ya. Dan bukan hanya 1-2 skenario, tapi bermacam-macam skenario dan kita sangat agile dan harus fleksibel. Karena bagaimanapun juga perkembangannya bisa bulan ini optimis, bulan Februari ternyata ada hal baru gitu ya. Jadi kita harus agile dalam itu. Yang kedua itu punya dalam tanda kutip buffer gitu ya, buffer. Sebut saja kalau dalam sebuah rumah tangga itu dana darurat gitu. Jadi sesuatu yang memang ada hal-hal yang nggak bisa kita antisipasi, maka oleh karena itu kita perlu memiliki semacam tabungan untuk apabila sesuatu yang tidak diantisipasi terjadi gitu. Nah, buffer-buffer tersebut bisa kita lihat dari sisi mau itu buffer kapital, buffer CKPN gitu ya dan lain sebagainya, itu perlu kita model dan kita hitung dengan baik. Jadi ibaratnya optimis ya, tapi tetap berhati-hati. Perlu kewaspadaan. Betul. Ya, terutama faktor luar geopolitik yang kemungkinan terjadi gitu. Betul, Pak Kayak Masiro. yang baru-baru ini terjadi juga kan. Yang tidak beberapa lama yang lalu kan. Memang nggak bisa kita prediksi Dan kan. memang kita bisa prediksi, betul. Kalau kita bicara segmen kredit, Pak Lo, seperti apa nih komposisi di Mandiri? Kalau Bank Mandiri memang dari awal itu segmen yang lebih dominan itu adalah korporasi, gitu ya. Jadi korporasi itu segmen yang lebih dominan, namun kita tidak hanya pada korporasi. Jadi segmen kita itu ada berbagai segmen. Ada yang kita sebut sebagai wholesale. Teman-teman bayangkan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi ini ada korporasi, ada komersial. Lalu ada segmen retail, di mana di dalamnya itu ada UMKM, di mana ada mikro juga. Lalu ada segmen consumer, bagian daripada retail, di mana di dalam consumer itu ada KPR, ada untuk mobil ya, KKB dan lain sebagainya. Tapi memang dominannya adalah di segmen wholesale, di mana wholesale itu kurang lebih 65%-an dari total kredit kita, betul. 60% itu wholesale, selebihnya retail. Retail berapa persen? Retail kurang lebih sekitar 35-30-an gitu. 30% itu retail ya. Betul. Mayoritas apa? KPR? Kalau untuk retail itu cukup balance antara UMKM dan juga konsumen. Ya, konsumer. Di dalam konsumer paling besar KPR. KPR ya paling besar ya? Ya, di dalam segmen konsumsi ya, consumer loan, betul. Beberapa bank juga berusaha untuk meningkatkan fee base gitu. Selain berharap dari pendapatan bunga tentunya gitu. Ya. Nah, strategi Mandiri nih. Iya, fee itu adalah bagian yang penting ya untuk perbankan, bukan hanya karena memang sifatnya itu berkelanjutan, tetapi bebas kapital juga gitu. Kalau kita memberikan kredit demi mendapatkan pendapatan bunga kan ada konsumsi kapital yang harus dialokasikan. Kalau fee kan tidak. Sama seperti bank-bank lainnya, Bank Mandiri juga sepertinya menaruh fee base sebagai elemen penting juga ya, Pak Masiro. Jadi kita memiliki strategi untuk fee base income. Ada fee yang sifatnya konvensional, jadi kayak fee admin kredit gitu ya, fee admin deposito itu kan udah dari dulu ada gitu. Tapi beberapa juga sifatnya itu adalah cukup baru ya, kayak contohnya kalau Pak Masiro tahu kita punya aplikasi yang namanya Livin. Tahu lah. Ya itu. Saya pakai juga. Pakai juga ya Pak. Itu siapa? Bagus Pak. Nah itu aplikasi kebanggaan lah gitu ya buat kita. Penggunanya juga cukup banyak gitu, transaksinya juga banyak di situ. Jadi fee seperti di dalam situ yang kita klasifikasi sebagai fee digital gitu ya, itu juga bisa menopang pertumbuhan laba kita
gitu. Jadi fee tentunya juga bagian daripada apa yang kita kerjakan. Selain daripada itu juga sifatnya mungkin bukan fee ya, tapi pendapatan non bunga gitu. Kita ada apa dari treasury gitu, treasury Bank Mandiri juga cukup besar, itu juga menghasilkan pendapatan dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Tapi fee is a very important factor juga buat kita. Dan akan selalu ditingkatkan ya, di samping tentu pendapatan Betul. dari bunga gitu. Betul, kita akan terus fokus untuk meningkatkan fee base ya. Kalau sekarang pakai Livin ya, kalau saya biasa pakai Kris gitu, defaultnya itu memang ke kartu kredit ya. Betul, Iya kan? iya, Iya kan? ya itu sesuatu yang sebenarnya bisa di adjust gitu ya. Tapi Nggak, ini di luar ini sih nggak apa-apa sih. iya, tapi itu sebenarnya ya sebuah inovasi juga, Inovasi gitu ya, sih, sebuah inovasi iya. juga, gitu ya, karena konsepnya kan sama, sumber daripada pembayaran bisa menggunakan kartu debit biasa, bisa menggunakan kartu kredit, Iya. bisa menggunakan cash, gitu ya. Nah, sebenarnya yang dilakukan QRIS itu adalah ya bagaimana caranya bisa membayar menggunakan HP, gitu, Iya. tetapi sumber dananya ya bisa berbagai Kartu kredit macam. bisa tabungan. Iya, kan? betul. Tapi yang pertama diarahkan sekarang kayaknya kartu kredit nih. Nah, Iya ya kan? itu Bagus sih, inovasi yang bagus. itu sebuah inovasi ya. Bisa dipilih juga sih sebenarnya ya. Karena bagi kita juga sebetulnya enak, bisa ngatur cash flow secara lebih baik juga. Betul, kan? Iya. betul ya. Dan memang kan nggak semua punya kartu kredit kan. Jadi yang nggak punya ya udah otomatis ke rekeningnya lah gitu. Kembali ke soal dividen ya. Kalau dividen interim kan dibagikan Januari. Betul. Yang dividen final ya pasti nanti juga akan Betul. sinyalnya juga akan diberikan mungkin di pertengahan tahun ya. Iya, itu biasanya sudah pasti kan setelah RUPS ya, Pak Mas Irom. Nah, RUPS-nya ini juga belum tahu kapan, tapi kurang lebih ya mungkin Maret atau April ya, di sekitaran itu. Jadi more or less menuju tengah tahun ya, mungkin pembayaran dividen finalnya gitu. Dan saya rasa secara dividen payout-nya juga pada akhirnya nanti tergantung daripada keputusan pemegang saham ya, RUPS. Tetapi Bank Mandiri tentunya dengan kapital yang kuat dan fundamental yang baik itu siap dengan range yang ya cukup Menarik lebar ya. yang menarik lah gitu. Kalau kita ngomong dividen payout ratio gitu, selama ini kan bank-bank himbara lumayan tinggi ya. Betul, betul. Ada kisarannya nggak kira-kira ya untuk tahun buku 2025 ini? Kalau dari Atau historical aja deh. historical ya, kalau historical sih yang jelas dividen payout kita itu kan selalu naik gitu ya. Jadi ada masa di mana kita bayar di angka 40%-an, habis itu naik ke 50%-an, habis itu menjadi 60% itu kalau tidak salah ya zaman-zaman Covid gitu. Jadi di masa Covid naik menjadi 60%-an dan rasio tersebut stay di situ hingga tahun 2024 kita membayarkan 78% payout ratio. 78% ya. Iya, mendekati 80%. Nah, itu hanya untuk memberi gambaran bahwa bisa sejauh itu gitu ya, bisa se-stretch itu payout ratio-nya. Nah, mungkin tahun 2025 seperti apa kepastiannya sulit karena memang itu tergantung daripada pemegang saham, tetapi yang bisa saya katakan adalah ya beberapa rasio yang tadi sudah saya sebut bila mana kita perlu menjalankannya ya siap-siap aja. Nggak masalah gitu Iya, kan? gitu. Iya. Tapi nanti rasionya berapa ya tergantung keputusan RUPS. Kalau dengan harga sekarang dividen yield-nya lumayan juga berarti ya. Betul, kalau misalnya kita lihat dengan harga sekarang dan kita mengasumsikan laba 2025 sesuai dengan konsensus misalnya dan payout ratio yang kita sebut saja 60% hingga 80% range-nya gitu ya tergantung, itu yield-nya cukup tinggi gitu, yield-nya udah menyentuh high single digit ya. Bahkan mungkin bisa low double digit gitu. Jadi 8-9% bahkan menyentuh bisa 10-11% ya. Tergantung labanya berapa dan rasionya berapa gitu. Tapi yang jelas udah pasti ya meskipun ini datang dari bank juga ya. Yang jelas di atas deposito berjangka ya gitu. Pasti kan. Bunga deposito yang jelas gitu ya. Yang jelas dan juga sudah pasti di atas dividen yield dari banyak emiten lainnya gitu. Untuk Bank Mandiri ya di harga saham hari ini ya. Untuk pemburu dividen nih. Betul. Memang saham-saham bank, big bank ya terutama, ini bisa jadi incaran gitu. Betul. Bisa jadi incaran. Tentu di samping sektor lain seperti
batu bara yang juga dividennya biasanya tinggi-tinggi banget tuh. Betul, Ya kan? betul. Namun memang mungkin yang unik dari perbankan itu adalah kestabilannya gitu ya, kestabilannya gitu. Ya ada tahun 2020 di mana labanya turun yaitu karena COVID gitu ya. Tapi perbankan itu cenderung stabil. Labanya. Termasuk harga sahamnya sebetulnya ya. Termasuk harga sahamnya, namun memang harus diakui harga sahamnya relatif lebih volatile daripada labanya gitu. Karena ya pemiliknya banyak yang asing sehingga kalau mereka keluar masuk gitu ya. Tapi kalau secara laba dan bagi yang memang mengincar dividen gitu ya, itu labanya sangat stabil gitu. Jadi kita bisa menjaga laba yang cukup stabil. Dan memang kalau secara harga saham tuh ya kalau kita flashback kembali ya Pak Mas Hirom,